Sore ini saya senang sekali sedang berada di salah satu venue berkuda, namanya Equator apa Kang namanya Kang? Equator Stable and Resto. Equator Stable and Resto ya Kang. Nah, hari ini saya akan mengulas berapa tarif biaya untuk wisata berkuda di sini. Berikut nanti saya juga akan meminta tips cara naik kuda untuk pemula nih. Karena kebanyakan seperti yang informasi saya dapatkan, selain yang hobi berkuda, di sini juga banyak pemula yang mau mencoba naik kuda di Equator Stable and Resto ini. Simak terus videonya. Tadi informasinya untuk naik di sini 25.000 untuk jenis kuda yang kalau orang sini nyebutnya kuda kacang, tapi kalau umumnya itu kuda apa Bang? Nulis itu Bang, kuda naon teh kuda kacang? Kuda poni. Nah, kuda poni. Jadi kalau yang kecil atau kuda poni itu tarifnya 25.000 per 3 putaran ya Bang ya. Nah, kalau yang lebih besar atau kuda yang lebih gede itu di 400 untuk 45 menit, dan itu sudah sama pemandunya, joki yang sudah terlatih dan berpengalaman yang ada di Equator Stable and Resto ini. Dan lapangannya juga cukup luas teman-teman. Dan sebetulnya juga di Equator ini berdampingan dengan penginapan. Jadi di sini juga sudah tersedia villa dengan jumlahnya 5 kamar tidur. Jadi kalau misalkan menginap di villa ini, namanya Villa White Horse, teman-teman bisa mencoba untuk naik kuda juga, dan tarifnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ini si Akangnya lagi keliling-keliling. Nanti saya coba wawancara untuk tipsnya bagaimana cara naik kuda yang baik dan benar untuk para pemula khususnya ya. Nah teman-teman, seperti janji saya tadi mau memberikan tips ya. Oh iya, untuk pemula pokoknya Kang. Ini Kang Andri ya? Betul. Kang Andri. Nah untuk pemula nih Kang, untuk cara-cara tips naik kuda sederhananya maksudnya biar aman dan lain-lain gimana? Nah, yang pertama dari equipment yang harus dipakai nih, perlengkapannya. Di tempat kita kalau di Equator ada sepatu sama helmet yang bisa dipakai untuk pemula belajar. Kemudian setelah itu kita biasanya ajarin how to approach, gimana cara pegang kudanya. Kayak tadi kalau kita dari awal ngobrol gimana untuk pemula, dia biasanya harus punya confidence dulu, kenyamanan untuk pegang kuda. Kemudian setelah itu biasanya ada body language yang harus diketahui, kayak telinga kuda kalau ke belakang dia gigit atau marah gitu reaksinya, kalau ke depan dia begitu tertarik dengan apa. Berarti yang juga dia udah merespon dari awal ya si kudanya itu. Betul. Makanya harus ada kudanya bakal terima feedback dari kita nih. Jadi kita melakukan apa dia bakal terima. Gitu. Nah setelah dia belajar gitu, nanti kita ajarin naik kuda tapi di lanjing. Jadi dia tetap muter di tempat dan saya pegang tali. Jadi dia cuman muternya nggak selapangan gede, agar bisa dikontrol tetap. Kemudian nanti kita ajarin step yang walk, trot, sama canter. Jadi yang walk cuma jalan biasa, nggak ada posisi apapun, cuman ngarahin belok. Kemudian untuk trot, dia kayak kalau di orang tuh kayak jogging. Iya, pantasan saya dilihat tadi beberapa reaksi ya, gitu. Betul. Kemudian yang terakhir canter. Kalau canter kayak step di pacuan yang lari, tapi nggak secepat itu. Kalau yang kayak pacuan itu namanya galop. Di atas lagi ada 4 walk, trot, canter, gitu ya. sama galop. Betul. Nah kalau misalkan tadi saya lihat si Cici pas naik, respon tubuh kita direspon juga sama si kudanya itu. Betul. Biasanya yang di equestrian, di berkuda ini ada part yang memang harus dibagi dua, bagian kanan sama kiri. Oh gitu. Jadi kita harus bisa sembarangan juga. Betul, kita bisa kerjain kanan, kemudian yang kiri juga harus punya power yang sama. Jadi kalau kita semua right handed, segalanya pakai kanan gitu nulis, yang kiri juga sebenarnya harus bisa dipakai juga. Jadi harus seimbang dua-duanya. Gitu. Ada tahapan-tahapannya ternyata nih teman-teman. Jadi nggak sembarangan juga ya. Terus ini Kang, tadi saya lihat pas Cici turun naik kuda tuh ditepuk-tepuk, ininya maksudnya apa itu? Nah, ada beberapa kuda yang kalau di bagian leher itu pertanda kayak kita tuh ngasih hadiah kudanya bahwa dia melakukan hal yang baik gitu. Dia senang. Ditepuk itu teh. Betul. Kita
istilahnya berterima kasih gitu. Betul, seperti itu. Pantesan ya. Keren juga ya. Berarti si kuda juga maksudnya bahasa dari kita untuk memberikan rasa terima kasih itu seperti itu. Betul, seperti itu. Itu Pak Andre. Sangat bermanfaat sekali nih buat teman-teman yang mau ke Ekuator ya, yang mau pertama kali latihan. Ataupun ini sebetulnya untuk saya sendiri sih Kang Andri, jadi pengen tahu kenapa gitu sih ada tahapan-tahapan seperti itu gitu. Oke deh, terima kasih Kang Andri ya. Nanti saya juga share ke teman-teman yang mau wisata berkuda ke Bandung. Ke Ekuator Stable and Resto ini. Nuhun pisan Kang.